Ibu, bapak, dan saudara yang dirahmati Allah, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah membaptis seorang pun, dan Nabi Isa tidak pernah mendirikan gereja. Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Ternyata Nabi Isa mensyahadatkan orang. Bagaimana syahadatnya Nabi Isa? Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, yang saya beri garis bawah, tolong diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ternyata Nabi Isa membimbing syahadat murid-muridnya dengan menyatakan, Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Isa Rasulullah. Syahadatnya Nabi Musa, Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Musa Rasulullah. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mau disebut dengan istilah Tuhan. Malahan Nabi Isa ketika disebut muridnya dengan sebutan Tuhan, Nabi Isa marah sekali. Buktinya apa? Coba kita lihat Injil Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa artinya? Coba kita telaah. Nabi Isa menyatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga. Berarti Nabi Isa mengatakan, orang yang menuhankan dia tidak bakal masuk surga, tidak akan masuk surga. Setelah Nabi Isa membimbing untuk bersahadat, maka berikutnya yang dilakukan oleh Nabi Isa adalah mengajarkan tata cara sembahyang. Nabi Isa mengajak murid-muridnya ke sebuah taman yang namanya Taman Getsemani. Setelah masuk dalam taman, murid-muridnya dipersilakan berdiri di pinggir, dan 3 orang murid diajak ke tengah taman. Sampai di tengah taman, 3 orang murid ini pun berhenti, diperintahkan berhenti, dan kemudian Nabi Isa menurut Markus pasal 14 ayat 35, ia maju sedikit dan merebahkan diri ke tanah. Kita perbandingkan dengan Matius pasal 26 ayat 39, maka dikatakan di situ, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Pertanyaannya adalah, umat mana yang sembahyangnya itu pakai sujud dan kemudian juga pakai merebahkan diri? Betul, umat Islam. Ternyata umat Islam yang pakai rukuk dan pakai sujud. Sebaliknya, ibu bapak saudara silakan melihat sendiri secara konkret, umat Kristiani di seluruh dunia ini sembahyang di gerejanya tidak ada yang rukuk dan tidak ada yang sujud. Mereka masuk ke gereja, duduk, atau kemudian gereja Katolik ada sebagian yang berlutut, tapi tidak ada satupun yang rukuk, apalagi sujud. Ibu dan bapak, pertanyaannya kembali, samakah semua agama? Tidak sama. Itu sebabnya kita umat Islam menyatakan semua nabi Islam, termasuk Nabi Isa alaihissalam Islam, dan ternyata Nabi Isa mengajarkan sholat. Hanya saja kesempurnaan sholat baru terjadi setelah periode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjutkan. Nabi Isa alaihissalam pun mengajarkan tata cara pemakaman. Bahkan Nabi Isa dimakamkan dengan menggunakan kain kafan. Tapi bisa kita lihat, orang Kristiani seluruh dunia ini tidak ada yang memakai kain kafan. Mereka laki-laki pakai jas lengkap dengan dasi, dengan sepatu, sedangkan perempuan memakai pakaian pengantin. Padahal Nabi Isa mengajarkan dengan kain kafan. Nah, insya Allah ini yang dapat saya berikan saat ini. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.